Gili Prastuti, mahasiswa dari IAIN Surakarta, Program Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas H6A NIM terakhir 013. Di sini saya akan melakukan praktik penyuluhan hukum mengenai pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ditinjau dari aspek ekonomi syariah. Jadi, berbagai pembatasan yang ditempuh dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini telah memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh kalangan di Indonesia, baik itu kalangan buruh, karyawan, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Sehingga hampir seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terdampak oleh keberadaan virus ini, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada pula sebagian kalangan yang justru diuntungkan dengan keberadaan virus ini, karena semakin meningkatnya penggunaan data internet ataupun permintaan terhadap barang-barang yang terkait dengan pencegahan virus ini, misalnya hand sanitizer, masker, sarung tangan, alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Namun secara umum virus ini telah mendatangkan kerugian yang sangat besar hampir bagi seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PPU nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, apabila COVID-19 bisa segera tertangani, maka pertumbuhan ekonomi masih di atas 4%. Tapi pemerintah juga harus bersiap apabila pandemi ini masih bertahan sampai 3-6 bulanan lagi, maka situasi akan lebih memburuk, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 2,5% bahkan 0%. Terganggunya pasokan bahan baku sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi bagi para pelaku usaha karena kegiatan produksi menjadi tidak lancar. Banyak perusahaan mengalami kesulitan karena berkurangnya pendapatan sehingga tidak mampu membayar para pekerjanya, sehingga gelombang PHK tidak bisa dihindari. Akibatnya banyak orang kesulitan mencari penghasilan. Dengan demikian akan mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penanganan penyebaran COVID-19 merupakan masalah yang sangat rumit karena dampak wabah ini akan mempengaruhi aktivitas produksi sehingga terjadi supply shock, kemudian menyebabkan orang kehilangan pendapatan yang kemudian menyebabkan demand shock. Kebijakan social distancing atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar, jelas akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Secara esensial, kunci dari sebuah aktivitas ekonomi itu adalah terjadinya transaksi atau adanya pasar. Pasar itu per definisi adalah meeting place, tempat bertemu orang untuk mempertukarkan barang dan jasa. Jika tidak boleh bertemu dan hal paling esensial dari aktivitas ekonomi itu dilarang, maka akan terjadi permasalahan yang sangat signifikan dalam ekonomi masyarakat. Realitas dalam lingkungan terkecil saat ini dapat dilihat dari banyaknya toko yang tutup yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang, yang berdampak pada PHK terhadap para pegawainya. Karena tidak memiliki lagi pendapatan yang dapat menggaji para pegawainya, maka terjadilah PHK. Penurunan drastis pendapatan ojek online, sopir angkutan kota, sopir angkutan antar provinsi, bahkan sampai pada banyaknya pekerja bangunan yang kemudian menganggur karena proyek pembangunan perumahan pun banyak yang berhenti akibat virus ini.
pemerintah telah membuat kebijakan untuk memberikan bantuan sebesar Rp600.000 untuk mereka yang terdampak virus ini. Namun, realitasnya pun menuai masalah, mulai dari keterlambatan penyaluran dana atau distribusi dana yang tidak tepat sasaran. Angka Rp600.000 ini pun merupakan angka yang sangat minim dan tidak akan bisa digunakan untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka dalam masa sekarang. Pencegahan penyebaran COVID-19 melalui social distancing atau menjaga kebersihan bukan tanpa biaya. Mereka harus menyiapkan dana untuk membeli obat-obatan, sanitizer, masker, pulsa untuk anak-anak mereka yang sekolah online, sehingga saat ini dapat dikatakan bahwa masyarakat telah terhimpit dalam 3 sisi yang membuat mereka harus sesak nafas meskipun tidak terinfeksi corona. Mereka terhimpit antara keinginan untuk sehat, kesadaran untuk mengikuti anjuran pemerintah, dan kebutuhan ekonomi untuk dapat bertahan hidup. Hal inilah yang kemudian menimbulkan munculnya pandangan bahwa untuk dapat menselaraskan masalah-masalah tersebut, maka langkah yang dapat ditempuh adalah berdamai, atau dalam istilah saat ini new normal. Jadi mengembalikan semua kehidupan pada ritme yang normal dengan tetap menjaga diri masing-masing agar tidak terinfeksi. Jadi tetap menjaga diri dari virus-virus itu dan melakukan protokol kesehatan. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.